terkait The Fed yang akan memangkas suku bunga acuannya di bulan September dan juga ekspektasi dari pasar domestik juga yang berharap bahwa Bank Indonesia akan segera memangkas suku bunga acuannya. Anda sendiri melihatnya Pak dengan berbagai rilis data ekonomi di Amerika Serikat, akan ada kekhawatiran dari pasar bahwa Amerika Serikat ini memang akan jatuh ke jurang resesi. Bagaimana Anda melihat ini Pak Rudianto? Silakan. Ya, resesi bukan berita baik. Tapi kalau yang terjadi di Amerika bukan Indonesia, ya itu berita baik juga. Kenapa? Karena yang mengalami resesi bukan Indonesia tapi Amerika Serikat. Nah, dalam konteks kenapa Amerika Serikat resesi itu bagus, karena penurunan suku bunga itu sudah dinanti-nantikan sejak tahun 2022. Dari 2022 terjadi inverted yield curve. Orang expect suku bunga akan turun karena yang obligasi jangka pendek lebih tinggi yieldnya daripada jangka panjang. Nggak turun-turun. 2023 inflasi mulai turun, tapi suku bunga belum turun. 2024 ini penurunan inflasi semakin kencang, semakin mendekati target. Nah, mungkin yang kali ini kalau saya lihat resesi ini bisa membuat penurunan suku bunga itu terjadi. Jadi dalam hal terjadi penurunan suku bunga karena mengantisipasi resesi ini hal yang bagus. Kenapa? Karena akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menurunkan suku bunga juga. Baik, terima kasih Pak Rudianto, Pak. Tapi melihat ya, bagaimana jika akhirnya memang Amerika berada di situasi resesi, dampaknya untuk ke pasar keuangan negara-negara emerging market akan seperti apa, Pak Rudianto? Waktu Amerika Serikat tidak resesi, sahamnya sedang naik, kita juga nggak ikut naik kok. Jadi kalau misalkan Amerika Serikat nanti resesi dan seandainya sahamnya turun, saya kira pergerakan pasar saham antara Indonesia dengan Amerika belum tentu sama. Kalau emerging market ya kan sangat luas ya, ada Vietnam, Thailand, Malaysia dan sebagainya. Nah kalau itu terus terang saya tidak begitu menguasai, tapi kalau konteksnya untuk Indonesia, pergerakan antara IHSG dengan indeks S&P 500 misalnya, itu sudah bertahun-tahun tidak sejalan. Jadi belum tentu kalau misalnya dia terjadi resesi sahamnya turun, kita ikut turun. Nah, dari sisi obligasi atau reksadana pendapatan tetap, resesi itu akan menjadi suatu sentimen atau suatu data yang akan memaksa bank sentral untuk menurunkan suku bunga lebih cepat. Nah, sehingga kalau misalkan penurunan suku bunga terjadi, maka akan terjadi kenaikan harga obligasi. Malahan bunga suku bunga belum turun, harga obligasi 1 bulan ini sudah mulai rebound. Baik, Pak Rudianto, jika Amerika benar-benar jatuh ke jurang resesi begitu ya, apakah ada potensi capital outflow Pak dari Indonesia sendiri? Atau malah mungkin sebaliknya, pasar keuangan kita malah justru dilirik atau menjadi menarik? Resesi itu kan ada yang soft landing, ada yang hard landing. Kenapa pelaku pasar mendorong supaya The Fed cepat-cepat turunkan suku bunga, agar jangan sampai kalau terlambat itu hard landing. Jadi ibaratnya kondisinya belum terlalu parah, turunkan suku bunga dulu supaya tekanannya berkurang. Nah, baru kalaupun terjadi pelambatan ekonomi, itu pelambatan yang sifatnya soft gitu. Tapi kalau misalkan eh, dia terlambat menurunkan suku bunga sehingga pengangguran sudah terlanjur tinggi, itu disebut dengan hard landing. Nah, tergantung soft landing atau hard landing kan. Jadi kalau dia soft landing, saya kira tidak ada yang berubah dengan dana asing. Kalau dia hard landing kan logikanya dana asing akan invest di negara yang prospek ekonominya lebih baik. Walaupun belum tentu ke Indonesia juga sih, karena faktor grow juga diperhatikan. Baik, lalu mengamati bagaimana sikap dari The Fed yang memberikan sinyal begitu ya akan memangkas suku bunga acuannya di bulan September ini. Anda sendiri melihatnya artinya apakah peluang dari pemangkasan suku bunga acuan The Fed ini akan berkait juga dengan resesi di Amerika Serikat? Pertama-tama Amerika Serikat itu punya definisi resesi yang mungkin berbeda dengan kebanyakan. Secara teori, pertumbuhan PDB negatif 2 kuartal berturut-turut itu disebut resesi. Itu pernah terjadi tahun 2022, Amerika Serikat klaim mereka nggak resesi. Mereka bilang, oh ya kalau buat Amerika patokannya tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran itu meningkat dalam 3 bulan terakhir dan cukup cepat dari 3,7 sekarang sudah 4,4 ya. Nah, kemudian mereka punya yang namanya sham rule. Ya, sham rule itu suatu indikator yang menghitung kalau misalnya rata-rata 3 bulan tingkat pengangguran dibandingkan dengan rata-rata selama 12 bulan terakhir mencapai angka tertentu, itu dinyatakan resesi.
Nah, angkanya 0,5%. Jadi kalau misalnya angkanya 0,5 ke atas resesi. Per Juli angkanya 0,53 kalau nggak salah. Dia tetap mengklaim dia belum resesi gitu. Jadi Amerika Serikat sendiri punya definisi resesi yang somehow berbeda sama teori kebanyakan. Sehingga kalau kita mau bilang mereka resesi atau tidak, ya sorry to say, definisi kami yang bukan di Amerika sama pejabat Bank Sentral Amerika itu agak berbeda. Jadi mereka cukup denial gitu tentang mereka resesi atau tidak. Jadi Baik, menurut saya itu seperti itu. baik Pak Rudianto. Tapi membahas mengenai aset keuangan kita atau pasar keuangan kita ya. Daya tariknya untuk aset keuangan Indonesia Pak saat ini sebetulnya seperti apa jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya ya? Jika artinya yang dijadikan tolak ukur adalah yield dan juga treasury. Anda melihatnya seperti apa? Jadi yield yang mungkin 1 bulan lalu itu berkisar di 7, 71, 6,9. 2 hari ini sudah 6,7, 6,7, 6,8. Berarti kan sudah mengalami penurunan. Nah, sejalan dengan itu harga obligasi atau harga reksadana pendapatan tetap ya. Saya perhatikan kalau yang dipanen aset 1 bulan terakhir itu naik mungkin 1 sampai 1,5%. Nah, jadi sebetulnya resesi di Amerika terjadi atau tidak, penurunan suku bunga yang diharapkan benar-benar bisa dijalankan September ini, itu bisa membuat harga obligasi meningkat. Kenapa? Karena sudah ditunggu-tunggu dari tahun 2022. Ditunggu turun, nggak jadi, tunggu turun, nggak jadi. Nah, sekarang angkanya 6,8 kan. Kemarin sempat 6,7 gitu. Nah, jadi selama yieldnya masih di atas 6,5, menurut saya itu harga obligasi masih murah dan berpeluang untuk mengalami kenaikan. Kalau yield yang 10 tahun sudah di bawah 6,5 atau bahkan di bawah 6%, nah itu baru bisa dikatakan mahal. Jadi kalau daya tarik saat ini memang ada di reksadana pendapatan tetap. Kalau reksadana saham itu sentimen penurunan suku bunga memang sentimen positif. Tapi sayangnya sentimen di saham itu ada banyak. Ada laporan keuangan, ada mungkin aspek-aspek GCG perusahaan, mungkin juga ya dana asing sedang buy atau sell seperti itu. Jadi ada banyak sekali kombinasi. Penurunan suku bunga memang memberikan sentimen positif, tapi kalau valuasinya masih mahal, laporan keuangannya belum bagus, nah itu akan cukup sulit mengangkat. Nah, kalau yang sekarang saya lihat IHSG naik itu lebih karena kemarin turunnya kebanyakan, sehingga secara valuasi murah.